Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam bahagia. Saya Yosafat Setiawan Syukur, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Elar, Kabupaten Manggarai Timur, mau menyampaikan hasil refleksi kritis saya terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Profil singkat Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryajaningrat terlahir sebagai seorang bangsawan Jawa pada tanggal 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pendiri perguruan Taman Siswa. Ia juga dikenal sebagai seorang tokoh pemikir yang visioner dan gigih dalam memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Karena perjuangannya itu, ia pernah dibuang ke Belanda, namun tidak menyusutkan semangat perjuangannya, khususnya dalam bidang pendidikan pribumi. Semua perjuangannya berdampak baik bagi bangsa Indonesia dan melahirkan semboyan yang berbunyi Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ingmadio Mangunkarso, yang artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas pendidik hanyalah menuntun anak-anaknya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tugas petani dalam merawat padi. Tugas petani hanyalah menyediakan lahan yang baik untuk tempat padi itu bertumbuh, merawat padinya, menyiram pupuk, dan menjaga padi itu dari serangan hama. Ia tidak dapat mengubah kodrat padi itu menjadi tumbuhan lain. Padi akan bertumbuh menjadi padi. Walaupun dengan kemampuan perawatan yang baik, padi itu bisa bertumbuh menjadi padi yang bulirnya lebih besar dan dengan kualitas yang bagus. Begitupun halnya dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kembang kodrat anak-anaknya. Ia tidak dapat merubah anak-anaknya dari kodrat lahir dan batinnya. Ia hanya bisa menjaga dan menjauhkan anak-anak tersebut dari pengaruh-pengaruh buruk dalam perkembangannya. Sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut dapat menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang tidak membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ia dapat berdiri sendiri dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah penekanan terhadap kodrat keadaan. Dikutip dalam sebuah buku, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, hidup dan penghidupannya, seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan
dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kodrat alam adalah isi dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut tumbuh. Bisa merupakan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman adalah era atau masa di mana anak itu hidup. Seperti sekarang ini, anak-anak dituntut untuk memiliki kemampuan hidup di abad ke-21. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kedua hal ini diperhatikan agar dapat mempengaruhi semua perencanaan dan pendekatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Dengan perbedaan kodrat setiap anak, maka dipastikan bahwa anak-anak memiliki kemampuan dan keterampilan belajar yang berbeda-beda. Kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil dari materi pada modul 1.1 ini adalah bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru hanyalah menuntun, bukan mengubah kodrat peserta didik. Yang kedua, semua proses pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pendidik harus memperhatikan kodrat keadaan peserta didik yang di dalamnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa peserta didik memiliki kodrat untuk merdeka sebagai seorang manusia dan sebagai masyarakat, juga memiliki kodrat bermain. Semua hal ini harus diperhatikan oleh pendidik dalam menyusun pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir adalah tujuan akhir dari pendidikan adalah terbentuknya manusia yang merdeka, manusia yang selamat dan bahagia sebagai seorang pribadi maupun dalam kelompok bermasyarakat. Sehingga dengan pribadi yang merdeka dapat terbentuk sebuah kebudayaan bangsa yang positif. Oleh karena itu, rencana perubahan yang saya ingin laksanakan dalam diri saya adalah sebagai seorang pendidik, saya harus berjuang untuk mengimplementasikan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam memimpin pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengimplementasikan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam tugas saya sebagai manusia yang belajar sampai akhir hayat dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian saja hasil kesimpulan dan refleksi kritis saya terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya.